Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 4 beserta teman-teman akan mempresentasikan tentang simulasi prediksi jumlah mahasiswa baru Universitas Desa Bengkulu menggunakan metode Monte Carlo. Yang pertama ada teman saya, Agatha Vigo Romanium. Yang kedua, Saiful Anwar. Yang ketiga, Yohanes Subelius Agung. Yang keempat, Chandra Jagabuyana. Yang terakhir, saya sendiri, Dawib Aditya Arianto. Ya, di sini yang pertama adalah tentang review tentang jurnal simulasi prediksi jumlah mahasiswa baru Universitas Desa Bengkulu menggunakan metode Monte Carlo. Untuk penulisnya ditulis oleh yang pertama Abdul Salam Al-Akbar, yang kedua Hendri Alamsyah, yang ketiga Rizka. Publikasi Jurnal Pseudocode volume 7 nomor 1 Februari 2020. ISSN 23555920, ISSN 26551845. Untuk linknya bisa bisa baca sendiri. Ringkasan jurnalnya yaitu dengan adanya sistem simulasi prediksi jumlah mahasiswa baru ini diharapkan dapat memprediksi jumlah mahasiswa baru yang masuk pada setiap tahun ke depannya. Menerapkan metode Monte Carlo dan juga menerapkan aplikasi simulasi. Prediksi ini sekaligus menguji tingkat akurasi dan efisiensi data yang dihasilkan menggunakan metode ini. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung ke objek dan pengumpulan data yang dilakukan yang sudah ada di tahun 2013 sampai 2017 untuk dapat memprediksi di tahun berikutnya. Melakukan analisis terhadap sistem yang berjalan untuk kemudian dijadikan bahan untuk merancang dan membangun aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu Visual Basic. Hasil dari pengujian terhadap metode ini adalah dari berapa banyak jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya dan akan dilihat tingkat keakuratannya. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Monte Carlo dalam penelitian ini adalah sebagai metode yang dapat memberikan informasi mengenai keuntungan maksimum yang dihasilkan melalui percobaan bilangan acak, atau semakin banyaknya percobaan dilakukan, maka akan semakin baik hasilnya. Critical review. Critical review jurnal dapat dilakukan setelah jurnal yang dipilih telah diringkas pada bagian di atas. Isi dari jurnal tersebut sudah dapat tergambar kepada pembaca dari judul jurnal yang dibuat oleh penulis, yakni simulasi prediksi jumlah mahasiswa baru Universitas Desa Bengkulu menggunakan metode Monte Carlo. Jurnal diawali oleh abstrak sebagaimana jurnal pada umumnya. Pada bagian pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang diangkatnya topik. Sistem penerimaan mahasiswa baru ini masih sangat manual dalam hal memperkirakan atau memprediksi berapa jumlah mahasiswa yang akan diterima, juga masih belum bisa dipastikan berapa hasilnya. Di sini pada pendahuluan penulisan sudah dengan jelas memperjelaskan bagaimana cara menerapkan dengan landasan teori yang diambil pada pembahasan bab pendahuluan tersebut. Simulasi Monte Carlo dalam menentukan nilai opsi dapat dihitung dengan menggunakan software MATLAB, Visual Basic, dan PHP. Dari segi penulisan di sini sudah menulis jurnal tersebut dengan rapi. Paragrafnya tersusun dengan rapi, tidak ada yang menjorok keluar dan ke dalam. Pengaturan spasi yang pas dan cara menyusun bab per bab juga sudah rapi, urut, dan tepat. Pada bab selanjutnya, landasan teori penulisan sudah dengan jelas menggambarkan teori yang digunakan dalam jurnal tersebut. Mulai dari pengertian simulasi, langkah-langkah yang digunakan dalam metode simulasi, digambarkan juga rumus yang digunakan dalam metode simulasi. Akan tetapi lebih baiknya lagi apabila ditambah keterangan dalam rumus tersebut agar lebih jelas dan bisa dipahami, dan bisa lebih dipersingkat lagi penjelasan yang ada. Mungkin dengan inti dari teori yang dijelaskan tersebut, untuk bagian metode penulisan sebenarnya penulisan juga sudah jelas menjelaskan metode yang digunakan. Apabila ditambahkan lagi mungkin penjelasan dari setiap metode yang digunakan mungkin akan lebih mudah dipahami. Atau mungkin bisa ditambahkan lagi metode penelitian yang lain.
agar tidak terpaku pada metode penelitian yang ada pada jurnal. Kesimpulannya yaitu setelah dilakukan simulasi dan prediksi jumlah mahasiswa baru, Universitas Dwi Hasyim Bengkulu menggunakan metode Monte Carlo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil simulasi prediksi jumlah mahasiswa baru, Universitas Dwi Hasyim Bengkulu menggunakan metode Monte Carlo yang telah dilakukan, maka didapatkan nilai prediksi 5 tahun ke depan. Didapatkanlah nilai rata-rata untuk prediksi per 5 tahun, per 1 tahun, dan nilai rata-rata per program studi. Yang kedua, penerapan Monte Carlo merupakan sebuah algoritma dengan menggunakan angka acak, maka di setiap angka acak yang digunakan akan menampilkan hasil yang berbeda satu sama lain, namun tetap merupakan sebuah hasil prediksi. Implementasi dalam menyamakan hasil perhitungan manual serta dari sistem harus dilakukan agar mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil. Yang ketiga, tingkat keakurasian hasil perhitungan manual dengan aplikasi simulasi untuk prediksi menggunakan metode Monte Carlo sangat pas dan tingkat akurasinya 100%. Apa yang kita pelajari dari jurnal tersebut adalah kita bisa mengetahui penerapan metode simulasi Monte Carlo, dan yang kedua kita tahu teknik apa dan bagaimana cara penerapan dari simulasi Monte Carlo, dan yang terakhir bisa menerapkan metode penghitungan dari rumus yang ada pada metode simulasi Monte Carlo. Ya baik, itu review jurnal dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.